Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah tanah air saya, serta teristimewa buat para penonton channel ini, penonton setia yang ada di negara tetangga kami Malaysia, yang terus bertahan menjadi penonton setia channel ini dan sekaligus memberikan materi-materi untuk dibahas di video-video saya. Seperti biasa, sebagai selingan, supaya tidak tegang terus kita membahas kontra narasi dengan Malaysia, kali ini kita membahas sepak bola. Ya, sepak bola karena kali ini pertandingan di kualifikasi Piala Asia U23 sudah dimulai, pertandingan pertamanya kemarin, dan juga bersamaan dengan FIFA Matchday, beberapa tim Asia, diantaranya tetangga kita, Malaysia, lumayan memetik hasil bagus setelah tertinggal 2-0, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melawan Syria yang bermain di Cina, di lapangan sekolahan ya. Oke, tapi kali ini bukan itu bahasan kita, melainkan pertandingan di tim U23. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin pertandingan di grup kita, di grup K, yang pertandingan di Stadion Manahan Solo, sudah memainkan pertandingan pertama yang mempertemukan Turkmenistan dengan China Taipei. Dan hasilnya Turkmenistan membantai China Taipei atau Taiwan itu dengan 4 gol tanpa balas. Ya. Dan kemenangan Turkmenistan ini ditandai dengan hat-trick dari Hamamet Hidro, yang ditambah dengan 1 gol dari Nurmirat Rosiev yang memanfaatkan juga hasil bola muntah, hasil tendangan Hidro lagi. Luar biasa pemain ini, dan pertandingan ini disaksikan langsung oleh pelatih tim nasional kita, Shin Taeyong, yang ada di tribun untuk mengamati pertandingan itu ya. Tapi ada yang menarik dari pertandingan ini. Biasanya kalau lawan kita sebelumnya menang dengan luar biasa baik seperti ini, menggelontor gawang lawan dengan 4-0, lawan yang akan kita hadapi nanti, biasanya ada kekhawatiran di diri para supporter timnas Indonesia. Tapi kali ini itu tidak kita lihat gitu. Kali ini terlihat penonton Indonesia, para supporter begitu percaya diri dengan tim nasional U23 kali ini ya. Karena apa? Seperti pernah saya katakan di video sebelumnya, ini adalah tim A-nya timnas U23. Bahkan dari timnas senior pun bisa dikatakan ini timnas A-nya gitu. Ya, bagaimana tidak gitu. Dari 11 pemain yang ada di tim U23 ini, ada 11-11-nya itu sudah memiliki penampilan untuk tim nasional utama ya, atau tim senior gitu. Dan itu nggak tanggung-tanggung. Misalnya seperti Witan Sulaiman, dia sudah mengoleksi 30 penampilan untuk tim nasional senior. Arhan bahkan lebih gawat lagi, 31 pertandingan. Dan ini kita lihat daftarnya, lengkapnya berapa para pemain ini yang sudah bertanding, berapa caps-nya. Ya, misalnya Rafael Struijk, dia sudah di lini depan ya. Atau kita mulai dari belakang ya. Ya, Hernando Ari kali ini bisa dikatakan adalah kiper nomor 1 timnas Indonesia ya, untuk di senior. Meskipun dia lama tidak bermain setelah dulu bertanding melawan Timor Leste, mungkin berada sehingga capsnya tidak begitu banyak. Tapi kita lihat di 2 matchday terakhir sebelum melawan Turkmenistan ini, melawan Argentina dan Palestina, Hernando Ari adalah kiper utama timnas Indonesia. Kemudian di depannya kita lihat Dewangga, kapten timnas Indonesia di Piala AFF U23 kemarin, itu dia sudah mencatatkan 14 penampilan di tim nasional, dan kali ini dipanggil kembali melawan Turkmenistan karena timnas senior dilanda badai cedera. Kemudian di sampingnya ada Elkan Bagot yang sudah mencatatkan 16 penampilan di timnas senior. Kemudian kapten tim SEA Games dan mungkin juga akan menjadi kapten tim U23A kali ini, Rizky Ridho yang sudah mencatatkan 23 penampilan untuk timnas senior. Lalu di back sayap ada Pratama Arhan yang pencatat penampilan terbanyak untuk timnas senior di
timnas U23 kali ini yang sudah mendapatkan 31 penampilan untuk tim nasional senior. Kemudian di tengah ada Marcelino Ferdinand yang sudah bermain 14 kali untuk timnas senior. Lalu ada Ivar Jenner yang bermain melawan Palestina dan Argentina di matchday terakhir kemarin, sudah mencatatkan 2 penampilan di timnas senior. Lalu ada Ferrari, ya, satu lagi Ferrari itu di tengah sudah bermain 1 kali untuk timnas senior. Kita ke depan itu ada Rafael Struijk yang sudah mencatatkan 2 penampilan untuk timnas senior, dan kemudian ada Ramadan Sananta yang sudah bermain 4 kali untuk timnas senior, dan tentu saja Witan Sulaiman, ya, salah satu pemain andalan Sintayong di segala kelompok umur. Ya, meskipun kali ini permainannya agak menurun, ya, tapi masih tetap dipercaya oleh Sintayong. Itu yang menjadi alasan kenapa kali ini para supporter Indonesia begitu percaya diri dengan tim U23 kali ini untuk mengukir sejarah lolos pertama kalinya ke Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Qatar. Tapi berbeda dengan percaya diri pada tim-tim sebelumnya, ya. Sebutkan misalnya pada timnas Indonesia AFF 2010 yang berakhir dengan mengecewakan itu ada bukan percaya diri lagi, malahan ada overconfident namanya, ya, percaya diri berlebih waktu itu. Belum bertanding seolah-olah sudah juara. Tim itu diarak kemana-mana oleh ketua PSSI, pengurus PSSI zaman itu, pengurusan Nurdin Halid, ya, diajak tur ke Indonesia. Padahal belum bertanding, pemain sudah mengalami star syndrome, gitu. Tapi tim kali ini perasaan seperti itu tidak terlihat, ya. Mereka tetap fokus berlatih gitu, tidak meremehkan lawan, meskipun ini skuad yang bisa dikatakan skuad U23 terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ini skuad yang sangat-sangat mewah, ya. Bayangkan dengan gambaran yang saya sampaikan sebelumnya, ada 11 pemain di sana itu di segala lini yang sudah mencatatkan menit bermain di timnas senior, gitu. Nah, jadi 2 hari lagi, tidak sabar kita menunggu, kita lihat bagaimana ini untuk pertama kalinya timnas U23 dengan kekuatan penuh tampil di ajang resmi pula, di kualifikasi Piala Asia di bawah 23 tahun atau U23 gitu. Nah, baik, karena itulah ketika Turkmenistan membantai Cina Taipei 4-0, terlihat para supporter Indonesia, baik itu di dunia maya maupun di percakapan-percakapan warung kopi, tidak ada yang terlihat gugup atau tidak percaya diri dengan kejadian itu. Nah, sekarang kita lihat pertandingan-pertandingan yang sudah bermain kemarin, ada terjadi banyak kejutan, ada beberapa kejutan lah, ya. Kejutan terbesar itu tuan rumah Korea Selatan di grup B dikalahkan Qatar 2-0. Meskipun pertandingan ini tidak ada pengaruhnya kepada kualifikasi, karena Qatar sebagai tuan rumah sudah lolos otomatis dan mereka berpartisipasi di kualifikasi kali ini hanya sebagai penggembira. Jadi poin apapun yang didapatkan melawan Qatar itu tidak dihitung di dalam klasemen nanti, gitu. Tapi nggak tahu apakah itu karena Korea memang hanya melepaskan tim-tim cadangannya ketika melawan Qatar, karena seperti itu kita tidak tahu. Yang jelas Qatar mengalahkan Korea dengan skor 2-0. Di sini juga tim-tim Asia Tenggara yang bertanding di kualifikasi ini hampir semuanya sudah bermain kecuali Indonesia dengan hasil yang beragam, ya. Yang paling miris itu tentu saja Brunei Darussalam yang dicukur gundul oleh Yordania dengan skor 0-9. Dan tanggal 9 September nanti bersamaan dengan bertandingnya tim nasional kita, Brunei akan kembali bertanding di grup A melawan Suriah yang baru saja dikalahkan oleh Oman dan tim seniornya ditahan imbang oleh Malaysia. Kemudian di grup B, Myanmar, wakil Asia Tenggara yang bertanding di grup B mendapatkan hasil lumayan, ya.
seri 1-1 dengan Kyrgyzstan. Di grup C, pertandingan grup C yang berlangsung di Vietnam, tetangga kita Singapura harus mengakui keunggulan Yaman dengan skor 0-3, dan kemudian tuan rumah Vietnam berpesta gol, 6 gol melawan Guam. Selanjutnya di grup D, tuan rumah Bahrain kalah 0-1 melawan Palestina, dan Jepang menghajar Pakistan 6-0. Gitu ya. Dan ini ketat sekali nih di sini, nanti kita nggak tahu bagaimana Bahrain, Palestina. Seharusnya itu Jepang dengan Bahrain yang diunggulkan lolos, tapi ini Palestina menang dengan Bahrain, nanti itu akan pertandingan mati-matian itu antara Bahrain melawan Jepang. Meskipun setelah ini nanti Bahrain akan ketemu dengan Pakistan dulu, dan Jepang berhadapan dengan Palestina ya. Kemudian di grup G di Uzbekistan kembali skor-skor mencolok terjadi. Di sana Iran mengalahkan Hong Kong 3-0, dan Uzbekistan tuan rumah tanpa ampun menghajar Afghanistan dengan skor 8-1. Dan di Kuwait, Irak mencetak gol terbanyak di kualifikasi kali ini dengan 13 gol tanpa balas melawan Makau. Dan kemudian Timor Leste yang diperkuat oleh wonderkid abadi Galih Freitas juga tidak bisa berbuat banyak melawan Kuwait, harus mengungguli keunggulan tim yang kita singkirkan di Piala Asia Senior waktu itu dengan skor 0-4. Nah, ini pertandingan di Cina itu dibatalkan untuk hari ini. Tidak tahu kenapa. Nah, grup H ini menarik, tapi ini kita skip dulu karena ini pembahasan berikutnya ya. Grup I di Tajikistan, Laos harus mengakui keunggulan Australia dengan 1-7. Dan nanti tanggal 9 sama dengan tim kita, Laos akan menghadapi tuan rumah Tajikistan ya. Dan di grup J, Arab Saudi, Kamboja kembali menunjukkan bahwa mereka mulai menjadi tim yang harus diperhitungkan dari Asia Tenggara, menahan Lebanon 2-0, dan tuan rumah Arab Saudi sendiri mengalahkan Mongolia dengan 3-1. Oke, kita kembali ke grup H ya. Thailand membantai Filipina dengan skor 5-0. Gol terakhir dicetak oleh berapa gitu yang pemicu keributan di final SEA Games yang berselebrasi di depan pemain Indonesia waktu itu ketika mereka berhasil menyamakan skor 2-2 oleh pemain yang sama. Nah, di sini pertandingan menarik justru terjadi antara dua tim dari negara serumpun. Malaysia di kualifikasi ini kali ini berhadapan dengan tim dari negara serumpun mereka, Bangladesh. Berhadapan dengan Bangladesh ini kita lihat Malaysia yang di Piala AFF lalu ketika berhasil menang 2-1 lawan tim lapis ketiga Indonesia, itu di negaranya itu seperti hari raya. Kita lihat dari postingan ekor harimau Malaya yang dalam 3 hari berturut-turut menayangkan banner dari pertandingan itu gitu. Keunggulan Malaysia 2-1 melawan tim lapis ketiga Indonesia. Ya, mereka seperti hari raya saja, banyak 10 kali dia tampilkan dalam 3 hari peristiwa kemenangan itu gitu, 2-1, benar-benar bersejarah sama mereka. Tapi kita lihat ketika menghadapi saudara serumpun mereka, sang kakak Bangladesh sepanjang babak pertama berhasil menahan gempuran dari saudara mudanya Malaysia yang terus membombardir gawang Bangladesh sampai frustasi mereka beberapa kali tidak berhasil untuk mencetak gol ke gawang Bangladesh. Pada menit ke-44, pemain nomor 21 Malaysia mencoba trik yang biasa mereka lakukan, yang berhasil sukses ketika melawan Indonesia, berpura-pura jatuh di kotak penalti, tapi tampaknya si pemain ini lupa kalau ini adalah AFC ya, bukan AFF. Ya, tentu saja diabaikan wasit, tidak diseriusin gitu ya. Sampai kemudian babak kedua juga sama, mereka masih tetap gagal untuk membobol gawang saudara serumpunnya, Bangladesh. Dan kita lihat Bangladesh juga di babak pertama itu memperagakan jurus yang dipakai oleh Pratama Arhan, lemparan ke dalam yang jauh, meskipun belum berhasil membobol gawang Malaysia. Tapi tampaknya senjata lemparan ke dalam
lemparan jauh ini sudah mulai digunakan oleh beberapa tim Asia gitu ya. Ya, pola lemparan jauh yang sama juga kita lihat di peragakan pemain Turkmenistan ketika melawan Cina Taipei juga. Jadi artinya trademark pertama Arhan ini mulai ditiru oleh tim-tim Asia yang lain. Melihat efektivitasnya ya. Nah, di babak kedua sama, Malaysia terus mencoba membongkar pertahanan Bangladesh tapi tidak berhasil sampai akhirnya di menit ke-81, 9 menit menjelang berakhirnya waktu normal, akhirnya Malaysia bisa bernapas lega dengan membobol gawang Bangladesh melalui gol yang dicetak oleh Alif Izwan. Ya, dan kemudian di injury time, pemain naturalisasi mereka, Fergus Tierney, berhasil mencetak gol kedua dan memastikan kemenangan Malaysia atas saudara serumpunnya Bangladesh. Untuk grup H ini kemungkinan besar ya Malaysia akan berebut tiket dengan Thailand untuk melaju ke babak berikutnya ya. Tapi sebenarnya mungkin kalau mereka nanti selisih golnya lumayan bagus, bermain seri saja sudah aman. Tapi dengan syarat nanti Malaysia bisa mengalahkan Filipina dan Thailand sepertinya tidak akan kesulitan untuk mengalahkan Bangladesh, ya, saudara serumpun Malaysia. Nah, jadi seperti itu hasil pertandingan di kualifikasi Piala Asia U23 di pertandingan pertamanya. Dan Indonesia, sekali lagi kita nantikan pertandingan tim nasional Indonesia U23, tim U23 terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia yang akan bertanding 2 hari lagi. Mari kita doakan supaya mereka berhasil, kita tetap optimis, tapi jangan takabur. Ya, jauhkan sifat-sifat Malaysiawi dari kita. Demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.